Pemirsa Intens Investigasi. Seperti diketahui bahwa hubungan Ahmad Dhani dan mantan istrinya, Maya Estianty, kini kembali memanas setelah beredarnya video kontroversial yang diunggah oleh pentolan band Dewa 19 melalui kanal YouTube-nya. Namun alih-alih membalas unggahan Dhani tersebut, Maya justru tak banyak bicara dan memilih menikmati hidupnya saat ini daripada klarifikasi atau berkomentar pedas. Hal itu terlihat dari unggahan-unggahan Maya baru-baru ini yang memperlihatkan bagaimana dirinya begitu bahagia bersama ketiga anak laki-lakinya, hingga bahagia mempunyai suami yang begitu sayang dan perhatian. Lantas seperti apa unggahan Maya yang memperlihatkan sang suami yang tampak begitu perhatian padanya? Seperti membelikan banyak sepatu yang begitu mewah dan mahal? Lalu, seperti apa juga Maya yang tampak memposting ulang unggahan seseorang bernama Aima, di mana dalam postingan itu Aima menilai Maya adalah sosok strong woman. Dan seperti apa juga pesan Maya untuk ketiga putra-putranya agar menjadi pria yang setia, jujur, dan tidak mengkhianati kepercayaan pasangan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah sebelumnya mengunggah potret kebersamaannya dengan sang putra Al-Ghazali, sang menantu, Alisa, hingga sang besan Richard Vincent Dagise dan Risa Dewi, Maya Estianty kembali mencuri perhatian lewat unggahan terbarunya di akun media sosialnya. Bukan klarifikasi atau komentar pedas, melainkan sebuah video berdurasi singkat yang menampilkan koleksi sepatu mewah pemberian sang suami tercinta, Irwan Musri. Dalam video berdurasi 6 detik itu, Maya memamerkan deretan sepatu branded yang menarik. Unggahan ini muncul hanya berselang tak lama setelah Dhani mempublikasikan video kontroversinya tentang kompilasi fitnah dan gibah. Tak berhenti di situ, Maya juga merepost ulang unggahan dari seorang perempuan bernama Aima yang menyebut Maya sebagai sosok strong woman. Selain itu, Aima juga menyampaikan rasa terima kasih atas obrolan panjang mereka yang menyentuh hati dengan pesan manis, "Thank you Bunda." Di sisi lain, di tengah hiruk-pikuk drama dan sorotan tajam publik, Maya justru tampil ringan dan ceria di media sosial, di mana ia sempat membagikan momen kebersamaan bersama sahabat sekaligus rekan duetnya, Tata Janeta. Dalam video singkat yang diunggah, Maya dan Tata tampak tengah beradegan lucu, sebuah adegan jenaka yang sukses mengundang tawa netizen. Yang tak kalah menarik adalah caption yang dituliskan Maya dalam unggahan tersebut. "Wih, ada sang penggondol lewat, awas-awas kasih jalan," tulisnya dengan nada menggelitik. Sementara publik terus berspekulasi atas unggahan video bertajuk kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty, Ustadz Dery Sulaiman, sosok yang dikenal dekat dengan Ahmad Dhani akhirnya turut angkat bicara. Dalam keterangannya, Ustadz Dery menjelaskan bahwa unggahan tersebut sejatinya bukan untuk menyerang, melainkan bentuk perlindungan Dhani terhadap anak-anaknya. Ia juga menambahkan bahwa tindakan Dhani dilandasi niat untuk menjaga mental dan martabat anak-anaknya yang kini tumbuh di bawah sorotan publik. Tak hanya itu, Ustadz Dery juga mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menghakimi. Menurutnya, setiap peristiwa besar pasti memiliki sebab dan tidak semua yang terlihat di permukaan mencerminkan kebenaran yang utuh. Menariknya, setelah mendapatkan nasihat dari Ustadz Dery, Dhani diketahui sempat memprivat unggahan video kontroversial tersebut.
aku rasa sebelum buat video itu sudah dia pikirkan juga efeknya, akibatnya. Cuman kemarin alhamdulillah aku coba untuk telepon Tabayun kan. Beliau lagi di Bali, Mas Dhani lagi di Bali. Aku tanya, Mas Dhani sendiri bagi dia bulian itu nggak ada kesan. Beliau itu menikmati. Terus aku bilang, kasihan anak-anak juga, Mas Dhani memang kuat, tapi anak-anak gimana? Terus ya justru beliau membuat video itu justru niatnya untuk memprotek, membela anak-anaknya. Itu. Jadi ya kita gini loh, kita tuh jangan menjadi orang yang mudah menghakimi siapapun juga. Ya apapun pasti ada sebab akibat dan sebagainya. Dan terus aku bilang alangkah baiknya kalau masalah ini tidak dibawa ke sosmed. Gitu. Nah dalam kemudian tuh Mas Dhani private itu postingan. Dan saya juga sampaikan pesan dari guru saya Ustadz Abdul Hadrami di Malangan, disuruh untuk lebih baik berdamai baik-baik gitu daripada harus konflik, kasihan anak-anak gitu aja. Niat beliau seperti itu, tapi kan kadang-kadang nggak semua niat baik itu hasilnya baik kan. Caranya baik dan sebagainya. Mas Dhani itu hidupnya untuk anak-anaknya aja. Dan dia sangat cinta sama semua anaknya. Ketika ditanya pilih mana Safia atau Al, dia nangis malah. Mas Dhani malah berkaca-kaca matanya, nggak bisa. Dia kalau ada urusan, dia kalau anak-anaknya disedih, ya dia seperti yang aku tahu itu seperti itu Mas Dhani. Sama Safia itu agak berlebihan sayangnya, karena memang perempuan satu-satunya, sangat-sangat sayang. Melihat unggahan video sang ayah yang kini viral dan menuai gelombang komentar pedas dari warganet, El Rumi akhirnya angkat suara. Responnya pun cukup mengejutkan saat ditemui awak media pada kesempatan kemarin. Alih-alih ikut terseret dalam pusaran polemik, El memilih bersikap tenang dan penuh pertimbangan, di mana secara tegas dirinya tak mau berkomentar karena El merasa bukan haknya untuk mengomentari unggahan video sang ayah yang menuai kontroversi itu. Konten ayah yang di jalan boleh ya? Gimana sih konten ayah terbaru El? Iya, El mungkin Belum nonton, tapi udah viral. Tanggapan El seperti apa sih El? Iya. Mungkin alasan ayah sendiri kenapa sih El? Yang agak cepet. Tapi kaget nggak sih El ayah? Si kita bukan hak, jangan ngejar-ngejar ke aku. Oke. Tapi terganggu nggak sih El? Jadi El yang dikejar-kejar? Udah ya, aku tadi udah komentar ya. Oke. Terima kasih ya El ya. Dalam berbagai kesempatan, Maya memang tak pernah lelah menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada ketiga putra tercintanya, Al, El, dan Dul. Salah satu pesan yang cukup menyentuh adalah ketika Maya berpesan agar anak-anaknya tidak memaksakan diri untuk bertahan dalam hubungan yang sudah tidak sehat atau toksik. Menurut Maya, kebahagiaan dalam hubungan adalah kunci. Jika sudah tidak lagi ada rasa nyaman atau cinta, maka berpisah adalah pilihan yang lebih bijak daripada saling menyakiti. Sebagai seorang ibu yang telah melalui banyak dinamika dalam rumah tangga, Maya ingin anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang berani mengambil keputusan demi kesehatan batin dan emosional mereka. Tak hanya itu, Maya juga menekankan pentingnya tanggung jawab dalam menjalani hubungan. Ia meminta putra-putranya untuk menjadi pria yang setia, jujur, dan tidak mengkhianati kepercayaan pasangan. Kalau restu sih aku merestui anak-anak dengan siapa aja, yang penting mereka bahagia. Asal mereka bahagia, kalau mereka nggak bahagia ya aku yang merestui mereka untuk berpisah gitu loh. Karena kan intinya kehidupan adalah kalau kamu tidak berbahagia dengan apa yang di sekeliling kamu dengan hubungan yang toksik, kemudian kamu cabut aja gitu loh. Sebelum janur kuning benar-benar ada berdiri tegak kan, jadi masih dalam usia masih bisa pilih-pilih lah gitu. Tapi kan pada saat pilih-pilih pun juga pilih jangan sembarangan, dalam arti kamu juga harus benar-benar memilih yang mana yang paling enak buat paling nyaman sama kalian. Lantas,
Seperti apa juga, sebelum mengunggah gibah dan fitnah, Ahmad Dhani sempat mengungkap bahwa dirinya bahagia ketika melihat Maya Estianty mendapat suami yang baik. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sebelum video bertajuk kompilasi gibah dan sitnah Maya Estianty mengguncang ruang maya, Ahmad Dhani ternyata lebih dulu menyingkap isi hatinya di panggung bahagia sang putra Al Ghazali. Saat memberi petuah di pernikahan Al dan Alisa pada 17 Juni 2025 lalu, Dhani tampak berdiri sejajar dengan ayah mempelai wanita, Richard Vincent Daguis. Tanpa diduga, ia melontarkan kalimat yang membuat seluruh tamu terhenyak, di mana dirinya mengaku ikut bahagia ketika melihat mantan istrinya Maya Estianty kini telah memiliki suami yang lebih baik dari dirinya. Ungkapan tulus sekaligus mencenangkan itu sontak menyita perhatian. Hingga Alisa yang kala itu duduk anggun di pelaminan tampak menahan keterkejutan, sementara tamu undangan saling berbisik penuh rasa heran. Pernyataan tersebut seolah menjadi oase damai di tengah riak hubungan masa lalu sang musisi, sekaligus mengundang simpati karena Dhani terbuka mengakui kekurangan dirinya. Lantas, saat kembali disinggung terkait pernyataannya tersebut, maka seperti inilah jawaban santai dari Ahmad Dhani. Saya juga bahagia hari ini tidak hanya karena Al, tapi juga karena ibunya Al berbahagia juga karena mendapatkan suami yang lebih baik dari saya. Juga saya juga bahagia hari ini saya mempunyai istri baru, juga anak-anak yang baru setelah Al itu, dan sampai hari ini kok kenapa it's all about me ya? It's okay, it's okay. Saya happy, Richard happy juga, very happy. Buat Al dan Alisa, belajarlah banyak tentang agama, karena semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan agama. Karena kalian sama-sama ada Islam, maka dari itu jadikanlah hukum Islam, fikih Islam menjadi rujukan di mana saat kalian mempunyai masalah yang cukup berat, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Saya juga bahagia hari ini tidak hanya karena Al, tapi juga karena ibunya Al berbahagia juga karena mendapatkan suami yang lebih baik dari saya. Ya biasa aja kan, biasa aja. Maksudnya itu adalah statement yang akhirnya shock. Alisa juga shock waktu. Masa? Iya. Apa juga? Oh, gitu. Ada Oh gitu ya. Tergantung orang-orangnya kan menilainya kan, ya kan. Ya nggak ada yang salah kan, di luar musik kan nggak ada yang salah, nggak ada. Ya kan nggak ada yang salah kan. Saya nggak bilang jauh lebih baik. Ya kan orang tinggal menilai, ya kan. Nah, sebuah konten itu kan, sebuah konten itu dari mana dinilainya gitu kan. Orang bisa melihat. Selain itu, Ahmad Dhani juga menyebut bahwa prosesi ngunduh mantu Al Ghazali sebagai salah satu pernikahan paling megah abad ini. Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Sebagai ayah yang telah hidup bersama Al selama 27 tahun, Dhani ingin memberikan hadiah istimewa untuk putra sulungnya. Sebuah perayaan yang tak hanya sakral, tapi juga berkesan seumur hidup. Pesta pernikahan termegah abad ini
ini kan harga yang setara lah dengan hidup bersama Al selama 27 tahun ya. Dari bayi sampai gede kan dia sama saya terus, dan sekarang udah nikah sama 20 tahun. Nah, ini pernikahan ini adalah hadiah yang setara dari saya buat Al. Buat ayah yang telah mengajarkan aku kehidupan, yang telah mengantarkan aku sejauh ini selama 20 tahun, dan aku sekarang udah memulai kehidupan baru. Dan mungkin ini adalah hadiah spesial aku dari ayah. Terima kasih. Selain menyebut proses ngunduh mantu Al-Ghazali sebagai salah satu pernikahan paling megah di abad ini, seperti apa juga sebelumnya, Dhani secara terang-terangan mengakui bahwa sejujurnya ia tak ingin hadir di acara resepsi intimate Al-Ghazali yang digelar oleh Maya, karena ia mengetahui bahwa hampir semua tamu yang diundang adalah teman dari Maya. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di luar aksinya yang kontroversial, saat mengunggah video berisi tudingan bahwa Maya Estianty gemar bergibah, Dhani rupanya sudah lebih dulu membuat pernyataan mengejutkan terkait momen sakral sang putra, Al-Ghazali. Sebelumnya, secara terbuka Dhani mengaku bahwa dirinya sebenarnya tidak berniat menghadiri acara intimate wedding Al dan Alisa yang digelar pada 17 Juni 2025 lalu. Alasannya cukup jelas, karena mayoritas tamu undangan dalam momen tersebut merupakan undangan dari pihak sang mantan istri, Maya Estianty. Meski mengaku tak dilibatkan dalam konsep dan persiapan acara yang sepenuhnya ditangani Maya, Dhani tetap meluangkan waktu untuk hadir. Ia menyebut kehadirannya semata-mata sebagai bentuk dukungan dan penghormatan kepada Al-Ghazali, putra sulungnya. Ya nggak apa-apa, emang dari awal kan emang tidak diniatkan untuk jadi emang dari awal itu memang saya sebenarnya kalau ngikutin kata hati sebenarnya saya juga nggak pengen datang kemarin ke wedding yang intimate itu, karena saya tahu itu semua undangannya temannya Maya, tapi karena saya ngelihat Al, saya harus datang demi Al. Jadi saya datang demi Al kemarin itu. Sesungguhnya saya malas karena saya nggak tahu ini acara apa, saya nggak tahu. Ya mungkin juga, pokoknya intinya kita tidak dilibatkan lah, dan undangan pun kita juga nggak tahu mau undang siapa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers.